Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Iya nih, saya kaget dengan kedatangan Pak Iqbal sebagai guru saya yang paling berintegritas dan loyalitas gitu. Jadi kita akan diskusi nih. Kemarin kan ngobrol-ngobrol baru wacana ya, kemarin ngobrol Pak Iqbal mau diskusi tentang disiplin positif di kelas. Nah, kita sepakati aja tujuan diskusi kita. Kita sepakati dulu, kita akan berdiskusi dengan keadaan nyaman, tenang gitu ya, Pak Iqbal. Walaupun barusan kaget kirain ada yang jatuh. Begitu. Dan kita diakhiri juga dengan kesepakatan menyepakati hasil diskusinya kita gitu, Pak Iqbal. Oke, kalau boleh tahu Pak Iqbal, silakan Pak Iqbal bercerita dulu permasalahan yang dihadapi Pak Iqbal begitu, Pak. Iya, Pak. Ya, jadi seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, Pak. Jadi kan saya pernah mengikuti sebuah pelatihan tentang disiplin positif. Salah satunya bisa menggunakan dengan metode segitiga restitusi. Dan kemudian saya coba praktekkan di kelas saya menggunakan segitiga restitusi seperti yang dipelajari di dalam pertemuan tersebut. Nah, namun setelah saya laksanakan ternyata kalau menurut saya pribadi itu kurang mengena. Jadi lebih kepada kalau misalkan kan sebelumnya saya menggunakan hukuman Pak untuk anak. Apakah memang betul gitu Pak? Apakah hukuman dibanding dengan segitiga restitusi yang dipelajari itu boleh itu dilakukan di samping saya melakukan segitiga restitusi juga gitu. Nah, apakah yang terbaiknya itu menggunakan hukuman menggunakan segitiga restitusi gitu Pak? Oke. Sebelum saya menjawab, paling saya bertanya ulang lagi ya Pak Iqbal. Siapa? Jadi sebelumnya apa yang dapat dirasakan oleh Pak Iqbal sendiri ketika mengalami permasalahan di kelas dengan antara menggunakan segitiga restitusi dengan menggunakan hukuman gitu. Menurut Pak Iqbal gitu ya. Ya. Yang dapat dirasakan Pak Iqbal dengan situasi saat ini di antara keduanya gitu Pak Iqbal. Mungkin ada apa ya? Ada plus, ada minus juga dari kedua teknik tersebut. Ya. Kalau misalkan dari segi hukuman, memang yang saya rasakan positifnya itu kalau perilaku anak bisa langsung berubah gitu, karena mungkin rasa takut akan hukuman. Dari sisi negatifnya seperti yang seperti mungkin ternyata memang hal tersebut akan menyakiti pada diri anak. Nah, perilaku itu tidak langsung berubah gitu pada diri anak. Tetapi itu mungkin masuknya ke hal yang menurut saya gitu Pak yang saya rasakan. Tetapi hal positifnya berbanding terbalik dengan tadi yang hukuman. Pakai segitiga restitusi, motivasi berubahnya itu datang dari diri anak gitu, bukan karena takut hukuman gitu Pak. Jadi ya yang saya rasa ada plus dan juga ada kedua mungkin. Ya betul. Dengan cara mempraktekkan atau mengimplementasikan hukuman itu, apakah pelajarannya bermakna menurut Pak Iqbal gitu? Ya sih memang Pak, kalau misalkan dari segi pembelajarannya ya memang jadi kurang bermakna sih yang saya rasakan juga, karena ya tadi berbasis ketakutan gitu pada diri anak gitu. Iya.
Jadi menurut Pak Iqbal yang membuat Pak Iqbal menginginkan hukuman itu lebih apa ya, lebih cepat mungkin lebih Pak. cepat ya, Ya, lebih cepat lebih cepat yeuna gitu ya, jerakna atau nah, jadi efek efeknya ya. bisa lebih cepat. Oke, baik Pak Iqbal. Tapi apakah di kelas sudah ada kayak kesepakatan kelas, terus diyakini oleh semua anggota kelas begitu Pak Iqbal? Nah itu Pak, keyakinan kelas itu masih secara umum Pak saya buat gitu. Jadi belum disempurnakan gitu kalau misalkan di kelas saya tentang si keyakinan kelas itu sendiri. Gitu. Memang belum ini sih belum terlalu sempurna si keyakinan kelas yang dibuat. Ya seperti kita membuat keyakinan kelas seperti biasa gitu, seperti ya jangan berisik, jangan saling menghormati teman yang kayak gitu, dan masih terlalu banyak sih kalau dibandingkan dengan keyakinan kelas. Baik Pak Iqbal, mungkin setiap guru beda-beda ya. Ada yang bisa apa berperan dengan menjadi menggunakan hukuman, menggunakan sebagai posisi manajer begitu. Itu ya balik lagi kepada gurunya masing-masing Pak Iqbal ya. Jadi saya juga tidak bisa harus mengharuskan Pak Iqbal di posisi manajer gitu ya, harus meyakini, membuat keyakinan kelas gitu. Nah jadi berarti ada hambatan ya Pak Iqbal, karena Pak Iqbal ingin menggunakan hukuman, di satu sisi Bingung. di satu sisi kan keyakinan kelas itu juga harus dibuat ya Pak Iqbal. Berarti Ya. ada hambatan ya Pak Iqbal. Menurut Pak Iqbal apa sih hambatannya yang menjadikan itu sebagai hambatan? Ya, ya mungkin hambatannya tidak adanya apa ya. Ya kalau misalkan tadi sebetulnya menjadi sebuah ide juga ya Pak tentang keyakinan kelas seperti yang sudah Bapak sebutkan. Hambatan yang saya rasakan mungkin yaitu tidak adanya koneksi antara keyakinan kelas dan juga hukuman itu. Tapi kalau misalkan ditelaah lebih lanjut lagi seperti yang tadi Bapak katakan, berarti kan ada keterkaitan antara keyakinan kelas dan juga hukuman. Malah lebih bagusnya mungkin yang saya pikirkan, jadi lebih kalau keyakinan kelas itu dibuat pasti akan lebih cocoknya dengan si segitiga restitusi tadi mungkin ya. Oh iya, ya. Baik Pak. Betul. Kalau saya lihat dari tadi Pak Iqbal kan selalu menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan hukuman ya. Nah, apakah selama ini ada beberapa permasalahan yang sudah berhasil dengan menggunakan hukuman itu? Nah itu Pak, kalau dari segi perilaku berubah sih iya, tetapi ya tadi gitu motivasi yang datangnya itu dari rasa takut Pak. Jadi ya saya inginnya motivasi tersebut itu berubah gitu, jadi dari rasa takut menjadi berdasarkan keinginan dia untuk dari dalam dirinya sendiri. Ya. Berarti selesai misalnya dengan hukuman, selesai permasalahan, atau si anak, si siswa itu tidak mengulanginya lagi ya Pak Iqbal. Mungkin ada langkah-langkah yang baik, langkah-langkah yang lebih baik, misalkan melalui dalam memecahkan masalah si anak dengan anak, selain di dalam hukuman itu Pak Iqbal, misalkan kalau hukumannya dengan cara membentak, dengan cara kekerasan, misalkannya kita marah, si anak itu pasti, saya takutnya anak-anak kita takut jadi malas sekolah, Ya, betul, Pak. atau ketika bertemu Pak Iqbal jadi segan gitu ya, jadi bukannya si anak menjadi baik gitu, jadi takut saya nih ya. Nah, mungkin ada langkah-langkah yang lebih baik dalam memberikan hukumannya Pak Iqbal. Ya. Mungkin lebih kepada tadi Pak, karena saya juga mendapatkan ide juga dari obrolan kita.
tentang keyakinan kelas, ya saya akan mencoba menyempurnakan kembali Pak keyakinan kelas di dalam kelas saya gitu supaya menjadi sebuah apa ya, hal yang bisa nanti oleh siswa itu diamalkan, ya, dilaksanakan di dalam kelas dan mudah-mudahan tanpa melakukan hukuman pun perilaku anak itu bisa terkendali gitu Pak, bisa ya bisa berubah gitu Oke. melalui penyempurnaan si keyakinan kelas tadi sih. Oke, baik Pak Iqbal. Kalau saya sebagai coaching ya, sebagai kepala sekolah, eh, saya selalu mendukung Pak Iqbal. Apapun terbaik menurut guru-guru di sini, saya dukung Pak Iqbal. Yang penting Pak Iqbal dengan dengan implementasi hukumannya bisa lebih baik kepada siswa dan siswanya pun bisa berubah dengan hukuman itu, saya dukung Pak Iqbal. Nah, mungkin ada beberapa yang akan saya tanyakan juga Pak Iqbal untuk langkah-langkah yang konkret gitu ya untuk beberapa bulan ke depan. Misalkan bisa, apakah Pak Iqbal bisa dengan hukuman itu bisa melangkah lebih baik ke membuat kesepakatan kelas gitu Pak Iqbal, supaya si murid-murid bisa menerima konsekuensinya ketika mereka melanggar aturan-aturan di kelasnya gitu. Dalam waktu beberapa bulan ke depan, apakah Pak Iqbal sudah membuatnya? Ya mungkin dalam minggu-minggu sekarang saya coba untuk yaitu tadi Pak menyempurnakan dulu si keyakinan kelas. Kemudian kalau misalkan sudah pun dalam 1 minggu ke depan selanjutnya saya akan coba observasi terlebih dahulu gitu tentang perilaku anak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah kalau misalkan apa sih dari keyakinan kelas tersebut masih misalkan ada beberapa anak yang susah untuk perilakunya itu bisa berubah, yaitu nanti bisa dipertimbangkan juga hukuman juga yang akan hukuman yang terlalu berat. Tapi ya lebih baiknya sih kalau tadi obrolan mah ya melalui segitiga restitusi juga saya akan coba terlebih dahulu gitu. Oke, baik Pak Iqbal. Gitu, Siap, baik Pak Iqbal. Pokoknya saya dukung apapun itu kegiatan Pak Iqbal dalam memecahkan masalah di kelas, baik hukuman atau nantinya menggunakan segitiga restitusi. Saya tetap akan dukung Pak Iqbal. Yang penting sekolah kita, anak-anak kita, murid kita nyaman di sekolah kita dalam pembelajaran. Siap Pak. Oke, begitu mungkin Pak Iqbal. Terakhir, kalau kita refleksi sebentar ya dari percakapan kita nih. Mungkin Pak Iqbal juga punya pandangan-pandangan baru atau kesimpulan dari Pak Iqbal itu sendiri mengenai percakapan kita hari ini. Oke, kesimpulannya saya jadi mendapatkan pencerahan gitu kayak bagaimana tentang tadi bagaimana saya harus mengelola menyempurnakan kembali keyakinan kelas di dalam karena hal tersebut menjadi fondasinya mungkin ya kalau saya melakukan di 3 institusi ataupun langkah terakhir melalui hukuman gitu. Jadi saya merasa terbantu Pak atas adanya diskusi ini. Oke, siap Pak Iqbal. Terima kasih ya. Saya dukung selalu. Mungkin dengan nanti kita bisa diskusikan lagi dengan kawan-kawan. Kalau emang Pak Iqbal dengan strategi hukuman berhasil, mungkin kita bisa berbagi ya dengan rekan-rekan guru kita sejawat. Oke. Karena Bapak juga banyak urusan ini teh Pak Iqbal, ada rapat penting lagi dari dinas nih. Saya tutup aja dulu ya Pak Iqbal percakapan kita hari ini, dan kita besok mungkin kita ketemu dan saya lihat nanti perkembangannya. Terima kasih Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.